Kami sajikan menu diskusi pertama di Kompas Petang, Saudara. Usai mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggil Yakut untuk diperiksa. KPK ingin mendalami diskresi atau keputusan yang diambil Yakut semasa menjabat sebagai Menteri Agama. Dalam melakukan pembagian kuota haji disebut oleh KPK bertentangan dengan ketentuan, yakni sebesar 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus usai pemerintah Arab Saudi memberi tambahan kuota haji tahun 2023-2024 sebanyak 20.000 kuota. Padahal sesuai aturan, kuota haji seharusnya dibagi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Yang dilakukan diskresi, di mana diskresi tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan penyelenggaraan haji di Indonesia. Tentu dari proses diskresi itu kemudian KPK mendalami motif dan inisiatifnya seperti apa. Di sini KPK juga masih paralel menunggu hasil hitung kerugian keuangan negara oleh kawan-kawan BPK. Tentu kita semua juga berharap proses hitung bisa segera tuntas. Tidak ada. Terima kasih. Lewat keterangan tertulis kepada Kompas TV, kuasa hukum mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengaku menghormati langkah yang diambil KPK setelah penetapan tersangka kliennya. Sejak awal, Yakut Khalil Qaumas disebut kooperatif dalam setiap pemanggilan penyidik, sehingga kuasa hukum berharap kliennya mendapat keadilan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tidak ada. Terima kasih. Kami menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Sejak awal proses pemeriksaan, klien kami telah bersikap kooperatif dan transparan dengan memenuhi seluruh panggilan serta prosedur hukum yang berlaku. Itu kata kuasa hukum Yakut Khalil Qaumas, Melisa Anggraini, kepada Kompas TV. KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YJQ selaku ex-Menteri Agama. Diusut sejak pertengahan tahun 2025, kemarin akhirnya KPK menetapkan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qaumas, dan staf khusus Yakut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan keputusan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Berdasarkan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, ditetapkan kuota haji khusus hanya mendapat jatah 8%, sementara 92% adalah milik kuota haji reguler. Namun justru kuota tambahan bagi haji khusus mencapai 50% atau setara 10.000 kuota. Mengapa kemudian ada dugaan aliran uang dari para PIHK atau Biro Travel? Karena Biro Travel ini kan kemudian kuota haji yang mereka kelola bertambah secara signifikan. Bertambah dari 8% menjadi 50%, bertambah 42% atau sekitar 8.400 kuota. Sebelum ditetapkan tersangka, Yakut 2 kali menjalani pemeriksaan, 7 Agustus 2025 dan 1 September 2025. Yakut kala itu mengatakan pemeriksaan keduanya di KPK adalah untuk mendalami pemeriksaan pertamanya pada bulan Agustus lalu. Namun soal materi pemeriksaan, Yakut tak menjawab. Ya, memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya, di penyelidikan. Jadi ada pendalaman. Ada berapa pertanyaan di dalam? Insya Allah kalau saya nggak salah ada 18. Ya materi sampaikan pertanyaan. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman justru mempertanyakan motif di balik pembagian kuota haji yang sangat besar dilakukan oleh Yakut Khalil. Apakah travel haji yang membeli kuota kepada Kementerian Agama atau justru kuota besar diberikan untuk mengakomodir pejabat pergi haji?
Zainur juga mempertanyakan penetapan tersangka mantan menteri yang tidak diumumkan oleh pimpinan KPK. Apakah PIHK travel haji ini mereka misalnya membeli atau mereka itu iuran Mbak Adisti dikumpulkan kepada maklarnya itulah yang menyerahkan kepada perantaranya membagikan kepada pejabat di Kementerian Agama. Jadi sebenarnya publik juga sudah menunggu-nunggu dari lama. Kenapa KPK yang sudah pernah umumkan ada aliran dana baru sekarang tetapkan sebagai tersangka? Itu pun, mohon maaf nih Pak Mas Budi, penetapan tersangkanya itu tidak diumumkan melalui konferensi pers Mbak Adisti ya, hanya melalui keterangan oleh Mas Budi. Ditetapkannya Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka oleh KPK menambah daftar panjang menteri di era Presiden Jokowi yang terseret kasus korupsi. Ada nama mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang kemudian mendapat abolisi dari Presiden Prabowo untuk kasus dugaan korupsi impor gula. Dan ada nama Nadiem Makarim yang kini menjadi terdakwa dan sedang menjalani sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Tim Liputan, Kompas TV. Kami ulas pengusutan dari kasus korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini kuasa hukum Yakut Khalil Qomas Melisa Anggraini dan Guru Besar Fakultas Hukum UNSUD Purwokerto Hipnu Nugroho. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Selamat sore Mbak Tifal, Mbak Melisa. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Walaupun dalam keterangan tertulis Anda, Mbak Melisa, mewakili kuasa hukum klien Anda mengaku menghormati proses hukum, tapi saya melihat dari Instagram story Anda ini ada beberapa hal yang dirasa ganjil atas penetapan tersangka Gus Yakut. Dari 5 poin yang Anda sebutkan dalam unggahan itu, bagian mana yang Anda rasa ganjil? Yang paling prioritas itu di bagian mana, Mbak? Ya, dalam penetapan dalam proses hukum kasus kuota haji ini KPK membangun konstruksi bahwa ada jual beli kuota, bahwa ada pihak-pihak yang diuntungkan atas kebijakan yang dibuat oleh Menteri Agama yaitu Gus Yakut. Namun pada proses penetapan ini orang-orang yang disita, orang-orang yang sudah mengembalikan uang justru tidak ditetapkan sebagai tersangka. Tentu konstruksi hukumnya menjadi tidak utuh gitu ya, seolah-olah ada selective enforcement di dalam proses penegakan hukum ini. Itu tentu menjadi catatan besar. Yang kedua, selama ini KPK selalu menyatakan untuk menunda terkait dengan menetapkan tersangka demi kepastian hukum, menghitung adanya kerugian negara. Namun ternyata faktanya tetap ditetapkan sebagai tersangka meskipun belum ada rilis dari kerugian negara. KPK juga selalu menyatakan bahwa ada upaya melakukan aset recovery. Tanda tanya kami adalah aset mana yang akan direcovery, mengingat dana haji ini adalah 100% dana dari jamaah gitu. Dan ada beberapa catatan yang tentu saat ini karena baru kemarin siang ya ditetapkan sebagai tersangka, beliau juga belum diambil keterangan. Tentu kami masih melakukan pendalaman terkait dengan proses hukum yang ada saat ini. Namun kami melihat ada konstruksi-konstruksi hukum yang kami cukup bingung ya terkait dengan kasus kuota haji ini. Yang paling membingungkan di bagian mana, Mbak? KPK juga ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan, sejak awal konstruksi hukum yang dibangun oleh KPK, ini ada pihak-pihak yang diuntungkan atas kebijakan yang diambil oleh Gus Yakut. Disampaikan bahwa kebijakan itu melanggar hukum, padahal jelas ada pasal-pasal, ada pasal 9 dalam Undang-Undang Haji yang memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota tambahan. Baik. Karena yang dipersoalkan kan adalah kuota tambahan yang sifatnya hadir belakangan dan harus disesuaikan dengan kapasitas di Mina yang tidak pernah bertambah, sementara jamaah ya bertambah dengan adanya kuota tambahan. Okay. Kemudian ada fakta-fakta yang juga tidak muncul bahwa sudah ada loh MOU dengan Saudi dan Indonesia terkait dengan kuota itu dicantumkan di dalam MOU itu. 50-50 itu ada di situ. Nah, berbagai bukti itu tentu kami sudah susun. Nanti kita akan jadikan materi pembelaan dalam proses hukum lebih lanjut ini. Namun kami tentu sebagai siapapun yang ditetapkan sebagai tersangka mempunyai hak-hak hukum. Kami masih wacanakan kira-kira langkah hukum apa yang perlu. Prof. Hipnu, sudah cukup terangkap penjelasan KPK soal status Yakut sebagai tersangka dalam perkara ini? Ya, kalau ke Prof. Hipnu dulu ya. Silakan, Prof. Ya. Kalau saya melihat dari berbagai media, tampaknya cukup jelas. Yaitu kaitannya tadi kalau Pak Jubir KPK adalah diskresi
tentang penetapan 50-50 yang harusnya 92,8%, kan gitu kan. Lah, konsep itu yang tampaknya yang menjadikan dasar permasalahan hukum. Karena kalau kita lihat dalam Undang-Undang Haji itu 92,8%, kan itu. Oleh karena itu menurut KPK adalah juga tambahan pun juga 92,8%. Tapi kemudian kan ada alasannya bahwa sudah ada MOU dari pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia. Apakah itu tidak dipertimbangkan juga seharusnya? Ya, makanya di situ saya kira suatu perdebatan nanti Mbak Melisa melihatnya apakah perjanjian yang kaitannya dengan Arab Saudi dengan kondisi yang identik itu bisa dipersamakan atau tidak. Ini yang menjadikan suatu konstruksi hukumnya, pertentangannya. Oleh karena itu dalam hal seperti ini memang harus dikaji secara komprehensif terhadap kondisi bagaimana situasi di Arab Saudi kan itu, dan situasi dalam konsep penambahan kan itu. Ini yang menjadi menarik. Dan menarik juga Mbak Melisa tadi, memang betul. Pertanyaan setelah kita tunggu kenapa hanya 2, kenapa tidak lain? Karena dalam suatu percepatan haji itu kan biasanya kan ada suatu unsur suap. Haji korupsi itu kan ada penyalahgunaan kewenangan yang kaitannya kerugian. Lah ini kerugian tadi sudah dihitung. Kemudian kaitannya dengan suap. Lah pertanyaannya, apakah ada suap percepatan terkait dengan untuk mendapatkan haji yang bersangkutan? Ini saya kira juga belum terlihat. Padahal kalau kita baca di berbagai media ada 400 biro kan begitu. Ini yang menjadikan suatu konsep delik korupsi yang 7 jenis itu paling tidak itu ada kaitannya dengan suap, ada kaitannya benturan kepentingan, ada kaitannya dengan terkait dengan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Lah ini tampaknya baru 1 Mas Tifal, yang lain belum. Apakah ini belum itu menyusul setelah kemudian ataukah bagaimana kebijakannya? Itu yang kita tunggu berikutnya seperti itu. Atas MOU itu Mbak Mel sebetulnya dalam pemeriksaan sebelum-sebelumnya sudah pernah diserahkan juga ke penyidik atau belum? Iya, seluruh dokumen, seluruh keterangan terkait dengan MOU itu sudah disampaikan dan di dalam pemeriksaan sebelumnya. Nah, bahwa MOU itu kan sudah inline dengan peraturan, dengan undang-undang Haji pasal 9 yang jelas-jelas mengatakan bahwa terkait kuota tambahan itu ditetapkan oleh menteri. Lalu ada pula aturan turunannya di dalam peraturan Menteri Agama nomor 13 dan nomor 6. Kemudian dibuatlah di dalam MOU pula dan itu menjadi undang-undang. Karena apa? Kebijakan memberikan kuota pokok itu ada di dalam organisasi yang disebut OKI, tetapi untuk kuota tambahan maka menjadi privilege daripada Saudi untuk memberikan, sehingga dituangkanlah di dalam MOU. Mereka juga perlu memastikan bagaimana penempatan Anda terhadap jamaah, keselamatan jamaah dengan pemberian kuota ini. Nah, lalu dituangkanlah di dalam MOU itu berapa dari kuota reguler itu yang bisa diberikan, dari kuota tambahan yang bisa diberikan ke haji khusus, dan berapa kuota tambahan yang bisa diberikan ke haji reguler. Baik. Sehingga mengabaikan itu tentu justru sebuah kesalahan juga kepada beliau. Tambah lagi, semua proses itu dipertimbangkan berdasarkan kapasitas yang bisa mengakomodir jamaah di Mina terutama. Oke, kalau melihat Biasanya on keselamatan. Prof. Hipnu, kalau melihat konstruksinya lagi, rasanya harus apa lagi yang harus disempurnakan lagi ataupun harus dipertegas lagi? Karena kan sampai sekarang dari KPK juga belum memberikan penjelasan soal ini. Ya, artinya gini, konsep kuota haji itu maksudnya seperti apa? Sebagai bentuk percepatan yang daftar tunggu yang sekarang ini, yang 20 tahun, 30 tahun, ataukah kaitannya dengan sekedar tambahan kuota? Nah ini spirit ini harus tegas, karena spirit ini kaitannya dengan untuk mengurangi daftar tinggi, daftar tunggu, berarti apakah harus menyesuaikan dengan undang-undang haji, apakah ada MOU. Nah ini yang juga harus dijelaskan oleh pemerintah. Kalau itu kaitannya dengan daftar kecepatan terhadap daftar reguler, mungkin masuk kualifikasi itu berarti ada sesuatu yang tidak tepat kan itu. Tapi kalau memang diserahkan kepada pejabat publik yang bersangkutan, lah itu Mbak Melisa yang tahu. Ini kondisi praktis, makanya saya melihat spirit dari kuota 20.000 itu dalam percepatan seperti apa. Ini yang harus dipertanggungjawabkan, harus dilihat, sehingga jangan sampai terjadi ada permainan-permainan terkait dengan suap, terkait gratifikasi yang kemarin kita baca ada biro-biro yang terkait untuk mendapatkan kuota. Ini yang jadi problemnya seperti itu. Nah, soal lainnya Pak Ibnu, ini kan tradisi KPK biasanya kan ada pemeriksaan dulu atau penangkapan dulu baru kemudian ditetapkan atau diumumkan ada yang tersangka dalam satu perkara. Nah, sekarang polanya justru pengumuman tersangka dulu dan belum ada penjelasan, dan ini bagian dari strategi saja atau gimana Anda melihat ini, Prof. Ibnu?
Ya, saya kira sekarang bagian strategi ya, karena masing-masing penyidik itu apakah kejaksaan, ataukah kepolisian, atau KPK itu dalam rangka melindungi hak asasi manusia, kan gitu. Apalagi di Kuhap baru itu nggak boleh mempertontonkan hanya sekedar baku keluar, kan itu yang terjadi. Saya kira ini sebagai bentuk batu uji terhadap undang-undang Kuhap baru, walaupun KPK ada 2 undang-undang, kaitannya undang-undang korupsi dan Kuhap baru, termasuk terkait dengan bagaimana konsep penetapan tersangka. Ini saya kira berubah sesuai dengan kondisi yang ada dengan pelindungan asasi manusia. Tapi intinya sama, bahwa penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup ditemukan. Oke. Sehingga saya bisa bilang bahwa dari pihak Gus Yakut keberatan dengan penetapan tersangka ini, Mbak Mel. Apakah akan pra-peradilan? Ya, tentu wacana itu sedang kami lakukan ya pendalaman kira-kira langkah hukum apa yang dilakukan. Tapi mungkin sedikit ya, Mas Tifal, terkait dengan kuota tambahan seperti yang tadi Prof. Yunus sampaikan, bahwa sepanjang sejarah di Indonesia paling tinggi kuota tambahan itu adalah 10.000, tidak pernah bisa lebih dari itu karena kapasitas di Mina terbatas, belum lagi kalau ada perbaikan. Tahun 2023, 8.000 kuota tambahan itu sudah kredit dan insiden luar biasa. Tahun 2023 itu menjadi sebuah kajian tersendiri terkait dengan penyelenggaraan haji 2024. Sehingga kalau disampaikan ada 8.400 jamaah yang jadi gagal berangkat atau antriannya jadi rusak karena kebijakan ini, tentu kami juga akan melakukan pembelaan dengan materi-materi yang kami miliki, bahwa yang ada justru ada 10.000 jamaah haji yang semestinya belum masuk ke dalam list keberangkatan tahun 2024, namun jadi berangkat dengan adanya kuota tambahan. Kenapa tidak 18.400 kalau dengan hitungan 928? Karena kapasitas tidak memungkinkan, mau diletak di mana jamaahnya. Kira-kira seperti itu pandangan dan pertimbangan dari Gus Yakut mengambil kebijakan itu demi keselamatan jamaah. Baik. Dan itu saya rasa sangat bisa di-challenge. Oke, untuk perkara ini Prof. Hipnu sebetulnya kan bukan sekali saja begitu, apalagi di lingkungan Kementerian Agama. Menurut Anda modus yang biasa dimainkan untuk bermain di lingkaran pengurusan kuota haji dan lain-lain ini di mana? Ya, Ya. tampaknya. Prof. Hipnu silakan. Mbak Melisa. Oh ya, tampaknya terkait dengan konsep percepatan, Mas. Karena kalau kita lihat di lapangan itu kadang-kadang sekarang ada informasi sekarang harus berangkat. Lah ini kan artinya memang daftar tunggu haji ataupun daftar apa kaitannya keberangkatan itu kacau balau. Nah, pertanyaan kacau balaunya seperti apa? Apakah karena ada kepentingan tadi? Apakah menunggu suatu jabat kaitannya dengan informasi yang lain? Ataukah memang dibuat seperti itu sehingga jamaah kita menjadikan terpental-pental gitu loh untuk mendapatkan suatu kursi kan gitu. Karena kalau kita lihat di lapangan, kami di lapangan, teman itu baru seminggu sampaikan harus berangkat atau 2 hari harus berangkat. Lah, ini kan sulit sekali. Lah, kenapa tidak tersistem? Lah, pertanyaan ketika ketidakteraturan dalam hal daftar tunggu haji yang selama ini kita lihat, termasuk saya pun 2017 sampai sekarang belum ada tanda-tanda. Ini apakah memang karena faktor itu atau faktor lain? Itu pasti Val. Ini yang saya kira diungkap oleh penegak hukum. Oh, ternyata ada faktor X, faktor C dan sebagainya. Oh, ada kebijakan yang mungkin disalahgunakan. Nah, itu yang terjadi. Mungkin seperti ini kalau kita lihat gitu. Oke, dan ini bukan satu nama saja ya, Prof, di lingkaran mantan menteri di era Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi, dan polanya menyasar menteri. Kalau saya lihat pola yang dimunculkan atau diusut oleh KPK belakangan ini memang bagian dari strategi menurut Anda, Prof. Hipnu? Ya, mudah-mudahan ini bagian strategi yang terakhir ya. Kalau yang kemarin-kamarin kan tentang pengadaan. Tapi kalau sekarang ini juga bagian pengadaan, tapi pengadaan haji. Tampaknya memang dalam konstruksi pengadaan ini ada problem-problem besar harus dibenahi. Sehingga permasalahan ini jangan sampai terjadi permasalahan di kemudian hari. Karena memang namanya kaitannya kebutuhan pengadaan itu luar biasa. Banyak orang-orang punya kepentingan, banyak orang-orang mempunyai suatu keinginan. Sehingga ketika integritas seseorang pejabat tidak bisa dikendalikan, Baik. Ya, integritas yang tidak tangguh, ya kejadian mungkin seperti ini. Oke, terakhir Mbak Mel, karena kabarnya akan ada pemeriksaan setelah bersatu sebagai tersangka, sudahkah ada dari pihak Anda menerima surat panggilan dari KPK?
Ya, sejauh ini belum ada ya, tetapi apapun itu, tentu kami tetap memegang teguh untuk kooperatif dengan seluruh proses hukum ini dan berharap semua proses hukum yang dihadapi ke depan itu adalah proses hukum yang berkeadilan, yang transparan, yang sesuai dengan prosedur. Baik, Mbak Melisa Anggraini, Prof. Hipnu Nugroho, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Sesaat lagi di Kompas Petang, pelatih timnas Indonesia yang baru, John Hurt, dikabarkan